Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, Sobat Sufi alias suka film. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang film The Tomorrow War yang ada Pak SBY-nya walaupun muncul beberapa detik saja. Tapi sebelumnya klik dulu subscribe, like, dan jangan lupa komentarnya. Oke, saya teruskan. The Tomorrow War merupakan film orisinal Amazon yang digarap oleh Chris McKay dan ditulis oleh Zack Dean. Film yang mengusung genre fiksi ilmiah dan aksi ini menghadirkan dua aktor ternama, Chris Pratt dan J.K. Simmons. Dalam film ini, aktor komedi Chris Pratt seperti terlahir kembali sebagai aktor film aksi. Ia berperan sebagai Dan Forrester, sedangkan Ryan Kiera Armstrong menjadi Muri kecil dan Johnny Strahovski memerankan Muri dewasa. Kisahnya bermula saat Danny Forrester dan keluarganya sedang menonton sebuah pertandingan sepak bola pada saat Hari Raya Natal melalui televisi. Sayangnya, kehangatan suasana yang dirasakan oleh keluarga Dan berubah ketika sekelompok prajurit dari masa depan datang secara tiba-tiba di tengah pertandingan sepak bola yang ia tonton. Meskipun mereka datang secara damai, pesan yang mereka bawa dari tahun 2051 bukan merupakan kabar gembira. Salah satu di antara prajurit tersebut menjelaskan bagaimana dalam kurun waktu 30 tahun manusia akan berperang dengan makhluk asing. Mereka menyebutnya dengan white specks atau landak putih. Prajurit tersebut juga mengatakan serangan yang mereka hadapi jauh berada di atas kemampuan mereka. Ia pun meminta agar masyarakat bersedia untuk bergabung menjadi relawan dan menghentikan invasi alien yang dapat menjadi akhir dari peradaban manusia. Setahun setelah kejadian tersebut, telah banyak orang dikirim ke masa depan. Beberapa di antara mereka kembali dengan selamat, ada yang luka-luka dan ada yang meninggal dunia. Danny Forrester, mantan tentara yang kini menjadi guru biologi, menjadi salah satu orang yang berangkat ke masa depan. Sebelum pergi, Dan menjalani tes terlebih dahulu dan dipasangi alat pada lengannya yang bisa digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan. Orang yang menuju ke masa depan secara otomatis akan kembali pada waktunya yang telah ditentukan. Sementara istri Dan tidak mengizinkan ia pergi ke masa depan karena khawatir ia nanti akan tewas. Kemudian Dan menemui ayahnya untuk melepaskan alat di lengan. Namun ternyata Dan dan ayahnya memiliki hubungan yang tidak baik sehingga ia tidak jadi melepas alat tersebut. Waktu pergi ke masa depan pun tiba. Dan berpamitan pada istri dan putrinya. Ia berjanji akan kembali lagi. Para relawan dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat dan mereka diberitahu tentang kelemahan alien yang terletak pada leher dan perut. Kemudian relawan diberi senjata. Jika mereka masih selamat selama 7 hari, otomatis mereka akan kembali ke masa kini. Dan kemudian berkenalan dengan para relawan, di antaranya adalah Charlie yang tidak memiliki pengalaman perang dan pengidap kanker yang sudah 3 kali ke masa depan yang bernama Dorian. Waktu pemberangkatan akhirnya tiba, mereka diteleportasi ke masa depan. Namun sayang, di tengah-tengah teleportasi ada kendala teknis yang mengakibatkan pendaratan mereka berubah. Ada yang mendarat di atas gedung, ada yang jatuh ke reruntuhan. Beruntung, Dan dan beberapa kawan jatuh ke dalam kolam renang sehingga mereka selamat. Dari atas gedung, mereka melihat seluruh kota hancur akibat alien. Kemudian, Dan dan kawan-kawan mendapat sambungan suara dari komandan pasukan masa depan. Ia memerintahkan Dan dan relawan yang selamat untuk menyelamatkan ilmuwan yang terjebak di laboratorium. Mereka akhirnya bergerak dengan dipimpin oleh Dan. Setelah sampai di sana, ternyata para ilmuwan telah tewas oleh alien. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengambil serum yang ada di sana untuk dibawa ke markas. Namun perjalanan mereka tidak mulus. Mereka banyak menemui si landak putih.
Ternyata alien ini sulit dibunuh walau sudah ditembaki. Tapi banyak pasukan juga yang terbunuh. Mereka kemudian berlari menjauh dari tempat tersebut, sebab tempat tersebut akan dijatuhi bom oleh angkatan udara untuk memusnahkan alien. Namun diantaranya tidak bisa selamat sehingga ikut tewas terkena bom. Hanya beberapa saja yang selamat, termasuk Dan, Charlie, dan Dorian. Kemudian Dan menghadap komandan pasukan yang ternyata adalah putrinya di masa depan, Muri Forrester. Tentunya Dan bangga dengan prestasi putrinya tersebut. Kemudian Muri meminta ayahnya ikut memusnahkan alien, khususnya alien betina, agar tidak berkembang biak dan bisa menangkap alien betina untuk objek penelitian pembuatan formula pemusnahan alien. Kemudian mereka menuju ke sarang alien betina. Dalam helikopter, Muri menceritakan awal mula alien masuk ke bumi, tepatnya di Rusia. Dalam waktu 3 tahun, alien berkembang pesat dan menguasai seluruh bumi. Kemudian mereka sampai ke sarang betina dan melawannya. Dengan kerjasama yang baik, mereka akhirnya berhasil membawa alien betina. Singkat cerita, mereka tiba di markas dan meneliti alien betina yang telah ditangkap. Di sana, alien dirantai dan dibius agar Muri mudah menelitinya. Muri ditemani ayahnya. Muri berpesan pada ayahnya kalau formula berhasil diciptakan, ia minta ayahnya memproduksi banyak formula di masa lalu agar bisa membunuh alien, sehingga di masa depan alien sudah tidak ada alias sudah musnah. Dan akhirnya Muri berhasil menciptakan formula tersebut. Namun alien betina kembali sadar dan berteriak memanggil teman-temannya. Terlihatlah alien mendatangi markas dan berhasil memasukinya. Para pasukan kewalahan membunuh alien karena jumlah mereka terlalu banyak. Dan Muri kemudian berusaha menyelamatkan formula dari serangan alien. Muri meminta pasukan untuk menyelamatkan mereka dengan menggunakan helikopter. Kemudian mereka menuju ke landasan helikopter yang terletak di atas gedung, namun selalu dihalang-halangi oleh alien. Alien betina yang berhasil menyelamatkan diri memerintahkan alien-alien untuk mencari Muri dan mengambil formulanya. Benar saja, para alien memburu Muri dan ayahnya. Di saat akan sampai ke landasan helikopter, Muri terjatuh akibat serangan alien. Helikopter yang akan mereka tumpangi akhirnya pergi menyelamatkan diri dari alien. Muri akhirnya putus asa dan menyerahkan formula ke ayahnya. Muri berpesan pada ayahnya agar perang ini tidak terjadi. Namun alien betina berhasil menemukan mereka dan menyerang. Muri tidak selamat, tapi Dan telah habis masa waktu di masa depan dan kembali ke masa kini. Dan menyerahkan formula ke kapten untuk diproduksi lebih banyak, tapi kapten bilang portal teleportasi ke masa depan telah rusak sehingga tidak ada jalan kembali lagi ke masa depan. Kemudian Dan pulang ke rumah bertemu istri dan putrinya. Melihat Muri kecil, ia teringat Muri dewasa yang tidak bisa ia lindungi. Malam harinya ia bercerita pada istrinya tentang apa yang terjadi di masa depan, termasuk tentang putrinya. Keesokan harinya, ia mendatangi Dorian dan Charlie untuk meminta bantuan. Kemudian Charlie meneliti cakar alien yang Dorian bawa. Ternyata alien sudah hidup di bumi pada masa kini, namun terkubur di dalam gurun es di Rusia. Setelah menemukan lokasinya, Dan meminta bantuan pemerintah, namun mereka menolak dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Dan. Salah seorang yang mempunyai pesawat adalah ayah Dan. Kemudian ia meminta bantuan pada ayahnya. Kemudian mereka terbang ke Rusia. Setelah tiba di gurun es, mereka mengelilingi gurun tersebut. Mereka menemukan titik lokasi alien. Mereka kemudian meledakkan lokasi tersebut agar bisa masuk ke sarang alien. Kemudian mereka menyusuri tempat tersebut dan menemukan kapal alien yang telah terkubur ratusan tahun.
Setelah masuk kapal, mereka menemukan telur-telur alien. Kemudian mereka menyuntikkan formula yang telah diproduksi banyak agar alien tersebut mati. Ternyata formula tersebut berhasil membunuh alien. Namun hal tersebut membuat alien lain terbangun dan lepas dari cangkangnya. Mereka pun bertempur melawan alien agar tidak keluar dari kapal. Alien yang berhasil keluar langsung ditembaki oleh ayah Dan dan Charlie yang tidak ikut masuk ke kapal. Saking banyaknya alien, Dorian memutuskan untuk meledakkan tempat tersebut. Namun ada alien betina yang selamat. Kemudian Dan dan ayahnya mengejar alien tersebut, dan setelah melewati pertempuran yang sengit, akhirnya mereka berhasil membunuhnya dengan memasukkan formula ke tubuh alien. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan peperangan dunia di masa depan. Film diakhiri dengan adegan Dan dan ayahnya pulang ke rumah Dan dan bertemu dengan istri dan putrinya.